nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustaz kita yang sudah hadir mengatakan kita pada pagi hari ini, Ustaz Dr. Zaidul Akbar. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amin Bapak Dedi Widianto beserta para pengurus dan juga penasehat Masjid Al-Amin. Yang kami hormati Ketua DKM Sebojongkulur Bapak Muhammad Baik, dan juga yang kami hormati Bapak Kades kalau hadir di tengah-tengah kita atau yang mewakilinya, dan kami hormati juga Bapak Ustadz Isa, alhamdulillah bisa hadir Pak. Dan yang kami hormati kita dan berkata seluruh jamaah masjid dan juga mushola Sebojongkulur, mudah-mudahan kehadiran kita di nama Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan silaturahim Sebojongkulur. Minta tolong ke Ustaz Dedi, nanti habis Ustaz Dedi ke Ustaz Taib. Kali ini Ustaz Zaidul Akbar. Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat keluarga dan hidupnya. Itu yang itu di sini deh. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kami Masjid Al-Amin yang Zaidul Akbar BKM Sebojongkulur dan mushola Sebojongkulur yang Ustaz Dedi nanti dipindah ke Ustaz Taib. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara studi dengan tema rahasia sehat bebas penyakit sesuai syariat yang akan disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Dan ada khusus acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Mustafa Tazza Mubarak bin Mukhlis Asli yang akan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 103 sampai dengan dan terakhir adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Zafar. Dan terakhir adalah kita sarapan bersama dan nanti akan kita siapkan beberapa menu makanan. Silakan nanti Bapak bisa mencicipinya ya. Kita bagi dua, dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimah yang telah memberikan waktunya untuk menyelenggarakan acara konsumsi kita pagi hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada muslimin warga RW 32 yang telah memberikan sedekah konsumsinya kepada Masjid Al-Amin, sehingga pada pagi hari ini kita dari Masjid Al-Amin tidak mengeluarkan anggaran untuk acara konsumsi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Mustafa Tazza Mubarak yang akan membacakan surat Al-Imran ayat 103 dan 105. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan takut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan kamu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerapkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah Ustazah yang telah membaca dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 sampai 105. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkannya ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita berlanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Umum DKM Al-Amin yang akan disampaikan Bapak Jody Rizato. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatil iman Islam wa huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz Dr. Zaidul Akbar yang alhamdulillah berkenan memberikan materinya pada kesempatan sholat subuh keliling pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kades, Bapak Kepala Desa Bojong-Bulur, Bapak Firman Biasa. Yang kami hormati Ketua Badan Koordinasi Masjid dan Musola se-Bojong-Bulur, Bapak Ustaz Muhammad Khalid. Yang kami hormati para pengurus Ketua DKM Masjid dan Musola se-Bojong-Bulur yang hadir pada kesempatan hari ini, serta seluruh jamaah baik bapak-bapak
bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, Masjid Al-Amin diberikan amanah untuk menjadi tuan rumah sholat subuh keliling gabungan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada PKM yang telah memberikan amanahnya kepada kami. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang para peserta, para undangan yang masih terus mengalir ya pada kesempatan kali ini, karena mungkin ustadznya viral Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz kita salah satu ustaz favorit saya juga, karena saya berusaha untuk menjalani pola hidup sehat, untuk bisa latih, tapi sampai sekarang belum bisa langsung juga. Mungkin nanti ada kiat-kiat khusus dari Ustaz. Makanya juga ini. Baik, selanjutnya saya juga tidak berpanjang lebar. Kami ucapkan terima kasih kepada muslimah Masjid Al-Amin yang telah menyiapkan dari jauh-jauh hari persiapan sholat subuh keliling ini terkait dengan konsumsi terutama, karena kami ingin menyambut tamu-tamu Allah ini dengan maksimal gitu ya. Insya Allah nanti setelah ini kita mengadakan ramah-ramah dengan kita berbincang-bincang di masjid. Sekarang jangan pulang dulu ya, semua jamaah kita sarapan bersama. Dan juga kepada para donatur di masjid kita di Al-Amin yang telah mensupport acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang terakhir juga kami pada hari ini melaunching website Al-Amin. Kami mengikuti era digital ini walaupun mungkin lambat, banyak yang dekat-dekat yang lain sudah mempunyai website. Kami hari ini melaunching website Al-Amin yang bernama masjidalamin.com. Di situ juga banyak, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa masuk gitu, berselancar di website kami. Silahkan dilihat profil-profil Masjid Al-Amin, kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menambah semangat dari agenda dakwah di Bojonegoro dan sekitarnya. Dan juga terakhir pula kami mohon maaf kepada para jamaah sekalian apabila dalam penyambutan kami dan juga dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan di sana sini. Kami tadi sudah berusaha untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian dengan baik. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sri Widianto selaku Ketua DKM Masjid Al-Amin dengan sambutannya. Dan kami ingatkan kepada Bapak-Bapak sekalian, mari Pak, sebelum saudara-saudara kita yang belakang hadir nih, maju dulu ke depan Pak. Silakan kita merapat dulu. Jika nanti masih ada, apabila yang masih ada di depan pintu yang masih belum masuk Pak, tolong Pak digeser, dirapatkan. Ya, agar silakan Bapak-Bapak itu masih banyak yang di luar. Silakan yang di dalam merapat sehingga yang di luar masih bisa masuk. Ya, silakan Pak yang di dalam merapat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua BKM Masjid dan Mushola se-Bojonegoro yang akan disampaikan oleh Ustaz Baik. Kami persilakan. Sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama yang kita hormati Ustaz Dr. Zaidul Akbar, insyaallah akan memberi materi spesial buat kita semua. Rasanya bisa ada keterangan beliau. Saya buka YouTube, saya sekarang muncul saya dari beliau.
bisa dapat ilmu cara hidup sehat gratis di terbuka di beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Firman, alhamdulillah juga semangat, kelihatan semakin sehat. Mudah-mudahan tetap sehat, apalagi dengan pola hidup sehat nantinya. Kemudian Bapak Ketua MUI, Bapak Atin, MUI Desa Bojongkulur. Kemudian Bapak Ustadz Teddy Ridianto, Ketua DKM, dan Ustadz Jafar juga satu sesepuh yang di sekitar Masjid Al-Amin. Ustadz Ahmad Ihsan juga hadir mengenal kita tadi, dan tokoh-tokoh masyarakat RT, RW, dan para artis sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, mukmin yang sehat, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi orang Islam itu kalau bisa semuanya sehat dan kuat. Kalau sehat ibadahnya maksimal. Kalau sudah tidak sehat mau sholat aja susah. Makanya apalagi kondisi sekarang kita lihat banyak yang penyakit-penyakit yang mungkin penyebabnya dari kita sendiri, pola makan. Karena itu mudah-mudahan materi yang akan disampaikan Ustaz nanti bisa membuat kita jemaah masjid khususnya di Desa Bojongkulur ini, di bawah Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Bojongkulur, semuanya sehat-sehat insya Allah ya. Kalau sudah sehat insya Allah masjidnya penuh semua nantinya. Dan orang yang sholat subuh berjemaah insya Allah dijamin pasti sehat. Kenapa? Kita sudah mendapatkan udara yang sehat di pagi hari, kita sudah bergerak di pagi hari, kemudian pikiran kita tenang, tujuh kepada Allah, pasti sehat. Kemarin viral seorang tokoh internasional, Dr. Mahathir Muhammad, usianya berapa? Ulang tahun 100 tahun. Dr. Mahathir Muhammad produktif dan masih sehat. Mungkin kita perlu belajar. Ternyata apa rahasianya? Beliau mengatakan makan tidak banyak, ya, makan tidak banyak, kemudian bergerak jalan kaki. Dia rajin jalan kaki. Mudah-mudahan kita semuanya semangat sehat, ya, semangat sehat. Teman-teman sekalian, alhamdulillah program subuh keliling Badan Koordinasi Masjid dan Mushola ini sudah cukup lama dan masih istiqomah sebulan dua kali, bukan kedua dan bukan keempat. Khusus hari ini kelihatan banyak media. Kita sebagai media PKN ingin mencoba menghidupkan TV media sehingga nanti materi-materi yang alhamdulillah selama ini materi ini sangat bagus. Kita subuh keliling, insya Allah nanti bisa kita rekomendasikan. Insya Allah ada media TV-nya, media webnya, TikTok, YouTube dan lain-lain. Insya Allah tim media kita akan mencoba mengaktifkan sehingga nanti materi-materinya bisa kita kunjungi lagi setelah acara selesai. Kemudian teman sekalian perlu kami sampaikan juga ada relawan bagian sound system. Kemarin kami kedatangan alumni ITB, mereka peduli dengan sound masjid. Karena kita lihat selama ini banyak masjid-masjid kita sebenarnya soundnya bagus dan mahal, tapi karena settingnya tidak maksimal, akhirnya juga suara tidak baik. Karena itu kemarin kami kedatangan relawan urusan sound masjid. Nanti masjid-masjid yang ingin disetting posisi soundnya bisa berhubung dengan kami, insya Allah dengan sound yang tetap ada tapi hasil bisa maksimal, gratis, biayanya gratis. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Seperti jemaah sudah tidak sabar ingin mengikuti materi-materi yang sangat bermanfaat nantinya, dan kami sampaikan insya Allah syuting subuh keliling selanjutnya tanggal 10 Agustus di Masjid Sakinah Warahmah Bila Mahkota Pesona. Insya Allah penceramahnya Ustaz Ihsan Tanjung. Demikian, karena sekalian rasanya tidak afdol kalau kita tidak bersalaman. Jadi biar makin sehat, kita harus bersilaturahim dulu. Kita nggak sempat salaman, sekarang pelan-pelan Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan salaman, senyuman, sehat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid selaku Ketua PKN Masjid Mushola Bojongkulur yang telah memberikan sebutannya. Dan selanjutnya adalah acara inti kita, tausiah subuh keliling
yang bertemakan rahasia sehat bebas penyakit sesuai syariat yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaidul Akbar. Dan nanti materi akan disampaikan kurang lebih 3/4 jam. Lalu nanti 1/4 jam untuk tanya jawab. Dan untuk tanya jawab akan kami berikan kertas yang akan ditulis oleh penanya dan akan dikumpulkan oleh panitia. Sebelum Ustaz naik ke mimbar, saya bacakan secara singkat biodata Ustaz kita, yaitu Dr. Zaidul Akbar. Nama Dr. Zaidul Akbar, tempat tanggal lahir Jambi 30 November 1977, usia kurang lebih umur 48 tahun, Sumatera Tengah. Alamat Klaster Edward, Blok U2, nomor 1, Citra Grand, Cibubur. Alma mater Universitas Diponegoro tahun 2023. Karir sebagai Ketua Umum Perkumpulan Bekam Indonesia selama 3 periode, yaitu dari 2012 sampai dengan 2025. Pengurus Pusat Asosiasi Pengobatan Tradisional Indonesia (ASPETRI), dikenal dengan penggagas Jurus Sehat Rasulullah atau JSR dan penulis buku JSR. Acara TV yaitu Sehat ala Nabi tahun 2020 sampai dengan 2022. Inilah biodata singkat dari Ustaz Dr. Zaidul Akbar. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa yu'minu nurus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa zidna ilman wa ilman wa fiqhan. Wa bisawfi sadri wa sadri amri wa qul ma'adana bisani wa qawli. Subhana la Islam wa la ilaha illallah wa la dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Wa kana tujuan karim ma'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa yuhibbukum Allah. Baik, menurut pertama yang pertama begini, kita bersyukur kepada Allah SWT atas begitu banyak nikmat yang Dia berikan kepada kita. Tentunya yang Allah sebelum nikmat tersebut, wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat itu maka tidak akan bisa kau hitung. Karena banyak urusan kita di dunia ini boleh dibilang semua diurus sama Allah. Bahkan manusia itu sering kalinya mereka itu manusia tidak menyadari lemahnya mereka. Gambaran lemahnya itu mungkin kalau kita berada pada satu ruangan gelap, di situ ada lampu, ada makanan, ada minuman, beberapa hari sudah mungkin stres tidak bisa mati. Tapi kalau semut yang hidup di situ hidup semuanya. Semut yang hidup dalam ruangan tadi itu bisa hidup dan manusia hidup. Hewan yang dilahirkan atau mungkin yang dilahirkan oleh orang tuanya gitu ya, dalam beberapa hari mereka bisa berjalan, mencari makan sendiri dan seterusnya. Jadi manusia tidak bisa. Itulah bukti atau tanda bahwa kita itu lemah. Maka lemahnya kita itu memang sesungguhnya memang ditakdir atau sunnah Allah seperti itu. Jadi kita harus melakukan sehingga urusan kesehatan juga sama. Kalau kita mau lihat atau mau bahas bagaimana banyak sekali hal-hal berhubungan kesehatan itu, ya cukup satu ayat yang dalam surat Al-Baqarah itu bahwa ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah yang menjadikan seorang itu
sakit ya, juga sehat sembuh dan disembuhkan karena apapun ya. Tapi itu memang terjadi ikhtiar atau cara kita berusaha. Tapi semuanya banyak hal-hal yang di luar mungkin dari kita yang sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Allah dan Al-Quran. Maka pembahasan tentang kesehatan tersebut sebenarnya kalau kita lihat atau kita mungkin perhatikan dalam Al-Quran, kalimat atau kata syifa dalam Al-Quran adalah 4 kali disebut ke dimension yang harus kita bilang. Kalimat atau kata syifa atau penyembuhan atau kesembuhan itu 4 kali disebut. Yang menarik memang ternyata hanya satu kalimat tersebut ya, yang diwakili oleh benda fisik yang bernama madu. Hanya satu. 3-nya itu diwakili oleh Al-Quran. Jadi bandingannya jauh sekali. Ada 3 syifa itu disebutkan yang di situ madu Al-Quran mewakili. Syifanya itu satunya madu. Sekarang kan kondisi kita di zaman sekarang kita kalau mau dites bisa. Gambarnya begini, kalau kita sakit kepala, kalau kita juga dengan pertanyaan ini, dengan jawabannya, yang pertama kali kita cari itu untuk sakit kepala apa Al-Fatihah. Itu bukti mati. Kita bahkan tidak meyakini Al-Fatihah itu sebagai umat kita ya. Kita beriman tapi yakinnya tidak sampai ke situ. Bahkan kalimat Bismillah saja, nanti dijelaskan bahwa salah satu saya tidak sedang mengajarkan rukyah. Saya mau mengajak kita itu untuk memahami bahwa urusan kesehatan itu sebenarnya jelas disampaikan Allah dalam Al-Quran. Cuma memang ya kitanya itu yang memang mandel apa segala macam itu mungkin juga sama bahasa. Baik, jadi bab tentang dari sifat itu maknanya ya bagaimana bisa dalam Al-Quran itu dipakai, misalnya atau ayat-ayat itu dipakai untuk mengurangkan bisa. Syaratnya apa? Kan judulnya cerita wala cerita Al-Quran mahu syifa wa madul ini wala yazidu min ilah. Dan aku turunkan Al-Quran itu sebagai sifat, sebagai penyembuh Allah. Ya. Dan ini tuh kita kalau kita belajar dari bagaimana sahabatnya sebelumnya, mungkin kita sering baca kisah itu. Tapi kisah itu buat saya itu menarik. Kenapa? Karena dari riwayat yang dimana sahabat Nabi SAW mereka melewati satu kampung gitu, lalu ada kepala kampung, kepala dusun itu karena salah tingginya gitu. Dia nggak dibawa UGD, nggak dibawa rumah sakit aja, mereka juga nggak ada. Gitu. Dan yang terjadilah sahabat tersebut akhirnya membacakan Al-Fatihah kepada kepala kampung tersebut dan akhirnya menjadi Allah ya sakit itu hilang. Gitu. Jadi kan menurut saya itu ajaib gitu. Kenapa ajaib? Ajaib itu justru malah pada saat mereka melaporkan itu kepada Nabi SAW. Apa ajaib? Ajaib yang dia bilang begini, sahabat, ya Rasulullah tadi itu terjadi begini. Lalu aku baca Al-Fatihah kepada si kepala kampung jadi kena kadang kalau mungkin itu kan penyakit fisik gitu. Yang kalau kita mungkin sekarang dia udah panik, udah kerja apa segala macam. Terus aku baca, terus tadi bilang benar, udah benar. Jadi sahabat tadi itu juga nggak tahu bahwa Al-Fatihah itu punya efek penyembuhan kayak begitu, itu satu. Lalu yang kedua ternyata kepala kampung itu pun ternyata bukan Islam. Jadi yang membacanya itu juga nggak tahu bahwa Al-Fatihah itu punya dampak sedahsyat itu. Tapi karena yang baca ini adalah orang dia kelasnya dari kelas beda 5 dua kita. Jadi akhirnya yang dibaca itu berdampak gitu kan. Sesuai dengan akhirnya nanti dijelaskan bahwa Al-Fatihah itu begini, punya efek begini. Itu bisa gitu. Dan yang dibaca lagi juga yang dibacakan itu bukan Muslim.
Nah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ya ke kita sendiri, gitu kan, ya. Bagaimana cara kita untuk menanamkan ya, kaidah-kaidah kesehatan itu sesuai dengan syariat, gitu kan? Ya memang tidak bisa jauh-jauh dari bahasan tentang iman dan keyakinan. Nah, bisa. Contohnya begini, kan? Kita bicara dari Zamzam. Suatu hari Ibnu Juzur Rahimahullah lagi demam itu akhirnya beliau berada di belakang Ka'bah minum dari Zamzam, usap selesai itu demam hilang, itu sehat. Nah kita sudah 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, ya sembuh di rumah. Gitu kan? Padahal janjinya Allah tentang air Zamzam itu apa? Zamzam itu masyhur banget kata Nabi SAW. Bahwa Zamzam itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Karena orang-orang soleh zaman dulu ketika bicara Zamzam udah bukan mikir tentang dunia, mungkin gak nanda di kita. Gak nyandanya itu gak nyampe gitu. Mereka mikir Allah. Ketika mereka menjawab dari beberapa buku yang saya baca, mereka mengatakan bahwa salah satu doa yang mereka baca itu apa? Ya Allah, hilangkan dahagaku di padang mahsyar dengan air Zamzam. Minumnya sekarang untuk nanti. Coba kan? Karena di padang mahsyar itu kan panasnya tidak ampun, jadi kan gitu. Luar kehausan segala macam gitu kan, buah. Jadi memang banyak hal menarik zaman sekarang berkaitan dengan kesehatan itu yang di-mention oleh Allah SWT. Beberapa tuh jelas banget di-mentionnya gitu, tapi beberapa juga perlu kita mikir gitu kan. Ya, mikirnya itu untuk kita mungkin teliti segala macam. Sehingga kalau kita meyakini atau kita harusnya meyakini bahwa ketika Nabi SAW mendapatkan ayat-ayat makmur lakum dinakum wa atmamtu alaikum gitu kan. Walau itu lalu Islam diingat bahwa agama ini sudah sempurna, maka tema tentang kesehatan harusnya juga dibahas dalam Al-Quran. Kan gitu. Artinya urusan kesehatan dalam kaidah Quran itu sendiri untuk kita yang meyakini membacanya harusnya di situ ada. Gitu. Sehingga berangkat dari hal seperti inilah yang memang ya kalau jadi kita kulik-kulik Quran ya, kulik-kulik Quran kita lihat segala macam termasuk Allah ya, banyak banget hal hubungan kesehatan ya di situ sebenarnya kalau kita pakai kaidahnya selesai banyak urusan kesehatan kita atau masalah kesehatan kita ya. Contohnya begitu, contoh kalau kita melihat ayat Quran itu dalam perspektif saya gitu ya itu menarik contohnya ayat dalam surat Ibrahim. Alam tarakai fadala bahwa mengatakan terima contoh dan kasih jodoh bahwa surat saya itu kalau di sana tuti pula ini di Nobila wa yang dibuka dalam dari nasil alam itu saya tahu. Dan Allah mengilustrasikan ya kalimat tauhid itu seperti pohon ya. Pohon itu akarnya baik, akar yang baik nanti batangnya baik, terus pohon itu memberikan buah ya, memberikan buah dengan izin Tuhan setiap musimnya ya. Jadi ada akar, ada batang, ada daun dan buah dan nanti di situ. Manusia itu kurang lebih sama sebetulnya. Ilustrasinya di kalau saya pakai ke tema manusia kita ini. Jadi akar. Jadi akar itu kalau dalam ilmu pengobatan ya. Kalau mau bagian atas itu benar-benar akar. Maka dalam ilmu kesehatan itu perakar dipakai ya, perakar banyak kurma, akar budu, akar apa dipakai ya, akar-akar itu ya, jadi kalau misalkan nih ada orang nih, ini saya kasih ini tipsnya kan, zaman sekarang sudah yang tips tips itu sebenarnya terus apa tipsnya supaya badan sehat juga itu pertanyaan kita sudah tahu orang harus belajar. Jadi itu singkat, padat gitu ya. Makanya sekarang kan istilah itu tonton aja tuntunan. Banyak yang ada ustaz di TikTok apa semua macam itu. Makanya dari saya berbedanya juga viral gitu. Quran tidak menginginkan viral. Coba ada baca di beberapa ada kisah yang Musa dan Harun, ada satu nabi yang Musa itu. Kita nggak tahu nabi, tapi ini nabi dasar itu luar biasa. Jadi kalau keviralan itu percayalah itu tuh nggak lama. Kalau temanya viral-viral yang sekarang, gitu. Ya.
Maka amal terbaik itu sebenarnya amal yang, jadi kalau mau amal kita itu selamat dan terbaik, lebih baik amal itu disembunyikan. Gitu. Spill sedikit, misalnya Ustaz Fira. Ngeri deh. Ya. Tapi dulu lah, kadang-kadang ketemu orang gitu kan. Ya mereka terima kasih segala macam resep ini. Itu saya nggak tahu juga resep yang mana. Terlalu banyak yang saya sebenarnya itu ya ada sekitar kita semua, cuma kadang-kadang kan perlu orang yang ngetik gitu, ya seperti itu. Ya, kembali ke akar. Saya ini biasa ngomong 2 jam, maka saya sering mikir gitu. Harus muter otak supaya selesai 1 jam juga. Jadi mencoba meres lagi saat ini. Mudah-mudahan cukup. Jadi akar. Maka akar itu bagus sekali ya. Kalau kita bayangkan pohon gitu kan, pohon itu mustahil dia bisa bagus batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya kalau akar jelek. Sama kayak manusia. Maka bagian bawah ini harus benar-benar mulai sekarang ada jaga. Kan ada katakanlah manusia itu kita bagi 3 kompartemen. Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kuncinya di mana? Kunci di akar. Gitu. Makanya sekarang banyak ahli menyebutkan bahwa jantung kedua manusia itu letaknya pada betis. Jantung kedua. Jadi kalau Anda mau sehat, jantung kedua itu dikuatin. Betis. Caranya gimana? Dipijat-pijat, nggak juga gitu. Dilatih. Itunya itu betisnya itu. Jadi kan itu disampaikan oleh bicara dari pembawa acara tadi. Tentang ini kan ya tentang mumi yang kuat ya, lebih cintai Allah pada mumi yang kuat. Nah itu kan kaitan-kaitan cara menjalani. Makanya jadi kalau sekarang tadi saya harus jaga betis dia. Bicara betis ini tiba-tiba saya langsung ingat aja. Ingat apa ya? Ingat Nabi Sulaiman. Jadi kalau saya nyebut di suatu itu ya Sulaiman ngomong apa tadi? Waktu datang tamu itu si ratunya itu apa yang terjadi dengan betis? Kan tersingkap ya. Jadi tapi skenario-nya apa gitu ya? Skenario-nya apa? Tapi juga di situ tuh waktu kan masuk ke istana di Sulaiman gitu kan. Lalu dia lihat ada kaca, dia pikir tuh banjir. Apa yang jadi refleks kan? Refleks dianggap daunnya gitu kan, dan terlihatlah betis kan. Betis itu dalam kalau Anda tahu salah satu kaidah cara tahu kita subur atau tidak ada betis. Makanya rumah itu waktu menikahi siapa gitu, tapi dia yang maklumnya lah gitu, dia bersih. Betis itu bukan bagus sih, kokoh gitu kan, dia subur dan jarang kram. Jadi kalau orang-orang yang sering kram itu jatuhnya tertutup. Nah gitu lah kurang lebih ya. Makanya rumah itu waktu pernah disebut dalam satu lewat mau menikahi seseorang gitu kan, disebutnya betisnya ya oleh mahramnya itu. Ini betisnya kokoh lah. Terus pertanyaannya kan, bagaimana cara jaga betis ini gitu kan? Ya biar kita sedikit-sedikit cuman kesimpulannya dapat gampang gitu betis. Ya, kalau mau dikerjain. Ya gimana yang pertama? Ada latihan jalan jinjit. Jalan lari. Ya 5 menit lah jalan jinjit gitu. Nanti kan tertarik tuh daerah itu satu. Jalan jinjit. Terus yang kedua begini juga nih jalan. Itu pakai turun. Latih itu. Ketiga apa lagi? Yang berikutnya apa? Kan latihan kayak orang dulu latihan squat gitu. Squat tahu ya, jadi kayak duduk aja duduk sampai akhirnya duduk itu kita sebut dengan deep squat sampai kayak orang jongkok ya, deep squat gitu ya. Itu makanya sebenarnya itu tuh kaidahnya ada dalam sholat gerakan itu, asal sholat itu benar.
Makanya sebenarnya kalau kita lihat bagaimana syariat ini menjaga kita, asal diikuti saja benar-benar sehat gitu, benar. Contoh bab tentang makanan itu cuma 3. Makan yang halal, makan yang baik, dan nggak perlu gitu aja. Bukan makanan ya, halal, baik, dan tidak berlebihan. Nah sekarang kita ini masalahnya halal nggak usah dibahas ya, cuma halal. Masalahnya udah nggak baik, berlebihan. Betul kan? Ada, ngomong begini tuh nggak khawatir pulangnya. Sebab kita tengok tuh makan. Makanan itu. Nggak jauh dari itu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mulai dia bilang ya, kalau Anda makan gorengan untuk membahagiakan Anda makan. Jadi itu bukan makanan fisik, makanan jiwa. Sama kayak kita kan juga lihat kerupuk. Anda makan kerupuk ya, kerupuk yang keriting dengan putih-putih ya. 6 kerupuk itu, 6 ya, kurang lebih ya. Karena orang suka banget makan kerupuk. Jadi hati-hati gitu ya, aku suka banget dengan itu. Ada syaitan di situ. Aku suka banget kerupuk itu 6 begini ya, 6 dari itu ya. Itu kalau dihitung kalorinya, kira itu kalori kurang lebih 200 kalori, kurang lebih. Itu sama dengan 1 buah alpukat. Sekarang bedanya, coba lagi jawab. Kira-kira yang banyak vitamin, mineral, serat, enzim di alpukat apa kerupuk? Alpukat. Udah jawabannya, udah selesai aja. Udah tahu. Sebenarnya kalau babnya tentang saya mendengar orang ngomong mahal juga. Sekarang saya kasih di situ ubi tetap dari makan. Udah jangan ngeles. Terus saya juga dimakan juga, tetap dimakan apa? Kerupuk. Gitu. Gitu kita. Karena kenapa itu menjadi satu hal yang menarik kan? Kalau saya makanan itu coba cari dalam Al-Quran ini yang ahli goreng kata-kata khutuan. Khutuan itu ada di mana aja? Itu di Quran sebutin. Ada beberapa khutuan. Khutuan itu mungkin bahasa kita tuh langkah-langkah setan. Khutuan itu setan gitu kan. Wakulu minah doa halal dan walakan tapi khutuan itu setan. Ini mau kemampu mungkin gitu. Khutuan itu Quran ada 4. Jual ya. Ada iman, ada kesucian, kehormatan, ada tentang makanan, ya. Ada tentang pertanian. 4. Iman sudah berantakan. Ya, jangan sekarang ya. Abu Jahal zaman dulu. Dia masih percaya Tuhan. Zaman sekarang ada orang nggak percaya Tuhan. Gitu ya. Setan betul-betul setan. Yang kedua tentang kehormatannya itu dalam surat An-Nur. Yang ketiga, ini makanan. Jadi makanan yang halal kan beda kan, makan halal, makan baik, jangan berlebihan. Jadi setan itu kalau nggak bisa menggoda orang makan yang halal dengan dia makan yang halal, dia tidak. Yang kedua, yang toyib. Sekarang saya tanya, dia tahu nggak beda toyib sama nggak toyib? Toyib itu tahu? Nah, sudah menjawab. Itu kan? Tahu kan? Cuma tadi karena ada setan nongol bercokol di situ, nggak gampang bagi kita. Oh, baik, saya tes dan pakai akal dulu, jangan pakai rasa. Di sebelah kanan saya ini ada satu mangkok, isinya ada sayur, ada buah, ada kacang-kacangan, segala macam, ada itunya. Sebulan ini salad, gitu kan? Oke, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada satu piring, isinya bakwan, apa macam itu ya? Sekarang kita tanya, pakai akal, jangan pakai rasa dulu. Kalau Anda pengen jantungnya sehat, pembuluh darahnya sehat, aliran darahnya lancar, BAB-nya lancar, badannya fit, berenergi, vitalitasnya kokoh, segala macam, Anda makan yang kanan atau yang kiri? Coba yang kencang. Kenyataannya yang mana? Kiri. Terus kalau ditanya,
Saya sudah tahu jawabannya. Kalau ditanya, misalkan nih, kenapa bilang gini, jawabannya standar enak. Ya kan? Artinya apa? Kita itu, mohon maaf ya, level rasa kita aja rendah. Ada orang nggak bisa merasakan nikmatnya, lezatnya madu, tapi dia bisa merasakan nikmatnya, lezatnya gula pasir. Itu kan aneh. Itu maksudnya. Jadi kalau kalimat ini harusnya dia tersinggung gitu. Harusnya tersinggung. Udah badan berantakan, makan nggak bener, olahraga jarang, puasa jarang, nanti kirim kertas, dok, obat kolesterol apa? Itu apa? Kan itu biasanya gitu ya. Ya kan malah kita sendiri tadi. Artinya apa? Saya mau kasih aja sama kita tuh, coba pakai kaidahnya Quran itu. Ya, sekali-sekali tambokin jiwa kita tuh ditambokin terus. Kisahnya itu kayak kisah Nabi Musa sama Nabi Harun kan. Nabi Harun itu ditinggal sama Nabi Musa. Nabi Musa tinggalnya Nabi Harun untuk mengambil Taurat kan gitu kisahnya 40 hari kan. Gitu. Tolong jagalah segala macam. Balik-balik yang terjadi loh. Kaumnya kan nyembah api ya, Samiri kan. Bapak Ibu tahu yang dikerjakan oleh Nabi Musa? Marah besar Nabi Musa. Marah itu nggak tanggung-tanggung. Ya, kalau nggak baca dalam Quran itu subhanallah. Marah itu nggak berarti kan jenggot Nabi Harun. Kan gitu. Ya apa yang kau lakuin? Apa-apaan ini? Aku tinggal begitu udah gitu laut gitu, tahu dibanting gitu. Nggak boleh banting Quran Nabi Musa banting Taurat. Kan gitu bisa. Pegang apa-apa gitu. Marah gitu Nabi Harun tenang-tenang aja gitu kan ya. Maksudnya gimana ya, ada kalanya tuh kita perlu kayak begini. Jadi ada teman gitu kan udah kasih tahu nggak sehat lalu pegang gitu sadar aku gitu berubah oleh gitu akhirnya gitu ini jasa ini udah bagus-bagus kayak begini bacain pola-pola dan istilah biasa itu aku gitu. Baca ayatnya, tahu terjemahannya, tapi gak mau dijaga. Ya, umur 30 tahun, udah sakit-sakitan, 40 tahun lah. Begitu aja. Sampai kapan mau kayak begitu menurut? Ya padahal mudah gak? Mudah. Kalau saya kasih tahu. Ya, kalau kita belajar dari Quran itu, mudah sekali. Jadi kalau ditanya, jadi dokter, saran dokter, kalau mau hidup sehat gimana? Kurangi makan. Kenapa? Gampang nyebutinnya. Di depan belakang itu udah makan berlimpah ruah. Sekali itu loh, jangan banyak makan di sini cumanya lah. Sabar sedikit itu gitu. Makanan aku coba lihat ya, ini bukan kayak makan. Kita nabokin sepeda jenggot gitu. Isinya apa coba? Nggak jauh jadi pertepungan. Ya, tepung direbus pakai minyak mendidih. Biar tidak menggunakan data itu gorengan kan gitu kan, direbus pakai minyak mendidih gitu kan, gitu aja. Gitu. Akhirnya terjadi ya belum berantakan, yang belum begitu ya. Ini yang saya kasih tahu. Coba sadar kita gitu loh. Ya sadar. Sampai kapan mau hidup kayak begini gitu? Gak ada dan sadar. Nih saya kasih tahu. Ada salah satu, nah kayak begini, udah jam 6. Udah soalnya udah bikin kapan bawahnya aku makan. Ini saya kasih tips sederhana. Bukan tips, tapi saya kasih warning dulu. Salah satu yang bikin banyak masalah kesehatan kita itu adalah namanya lonjakan gula. Orang karena sebutnya glucose spike. Glucose spike itu jangan sekalian terjadi kalau kita habis makan tertentu yang kadar gulanya itu tinggi tanpa serat, kita makan naik gitu. Nah, kalau lama-lama terjadi begitu terus menerus, yang terjadi apa? Konslet ya. Jadi kalau tahu penyakit diabetes atau kencing manis itu, kita tahunya kan kadar gula yang naik dalam darah kan gitu kan. Jadi itu bahasa apa definisinya. Tapi dia bukan itu doang. Apalagi yang kedua itu adalah bahwa insulin
insulin yang tugasnya baik, saya kasih dulu aja dan kamu mau dipahami. Di Jepang itu adalah satu petugas, jadi ada KRL di Jepang. KRL di Jepang itu pagi-pagi itu penuh banget orang. Di depan KRL itu masuk KRL itu ada namanya petugas mengatur penumpang. Juga dia masukin orang ke dalam kereta. Petugasnya banyak itu. Nah, jadi pertanyaannya, capek nggak dia? Capek. Masukin penumpang ke dalam kereta penuh berjejal, meskipun mereka rapi-rapi gitu. Pertanyaan sekarang, bisa capek nggak petugas? Bisa capek lah. Kalau apa? Kalau jadwal keretanya cukup banyak gitu kan, misalnya dari 3 tiba-tiba jadi 5, 7 kan itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua penumpangnya kebanyakan. Oke, overload kan gitu kan. Makanya terjadi apa yang terjadi? Petugasnya keletihan, jadwalnya berlebihan, kebanyakan, dan penumpangnya juga kebanyakan. Oke, itu ilustrasinya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membuat si petugas itu rehat? Jadi kan, kalau ada gila-gilanya, otaknya, dia matiin saklar listrik kereta. Dia tidak jalan sehari-hari, ini gila-gilanya gitu. Tapi yang dikira petugas itu menjadi cuti. Yang kerja hari ini kerja kan bisa 1 pekan itu 5 hari dan cuti kan gitu kan. Yang pertama, atau kalau enggak penumpangnya dikurangi, atau kalau enggak, nah, jadi petugas itu insulin, ya, hormon yang memasukkan gula ke dalam sel, ya. Jadi kalau gula itu bertebaran banyak di dalam sel kita, nah itu orang sebut sebagai kencing manis kan gitu. Ya, maka berarti kan kalau kerja tadi dipakai, maka jawabannya apa? Supaya si insulin ini tidak capek. Insulin capek itu namanya orang-orang modern bilang insulin resisten. Insulin resisten. Efeknya apa? Bukan diabetes 2, stroke, kencing manis, darah tinggi, jantung, kanker, tumor, semua biang keroknya insulin resisten. Berarti insulin resisten itu jadi karena apa? Karena kebanyakan jadwal kereta dan kebanyakan penumpang. Oke, berarti kalau kereta tadi jadwalnya itu kita sebut dalam hal ini, berarti itu apa? Jadwal makan. Paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, penumpang itu apa? Makanannya. Berarti makanan yang bisa membuat petugas itu letih, makanan apa? Makanan yang tinggi gula atau karbo. Sampai sini paham? Bila mana terjadi apa yang terjadi? Insulin itu nggak bisa kerja lagi. Bahkan ketika gula di depan matanya dia harus masukkan ke dalam sel, dia nggak bisa kerja karena udah letih. Itu namanya insulin resisten. Gara-gara sering banget terjadi lonjakan gula di badan. Nah itu. Sekarang kita bahas satu piring nasi uduk. Supaya apa? Nanti yang itu saya kasih clue-nya supaya dia nggak membuat namanya glucose spike. Kayak saya kasih ajar, saya kasih tips. Udah jangan lebih 10. Sudah dong. Lupa lagi. Saya sebutin CV-nya pun banyak salahnya. Ada yang udah sebutan. Sebutannya kan bawa udah selesai. Dia berapa? Dulu. Wih, yang berkuas hanya lemas. Biarkan mengalir sesuai dengan Allah ciptaan, dia berhenti. Nasi uduk kan, jangan dimarahin saya. Dokter anti nasi uduk enggak, kita bahas ilmunya sedikit. Orang makan nasi uduk, yang bilang nasi uduk itu kan penuh satu piring kan, ada bakwannya, jengkol, kerupuknya, ya, menu minimalnya katakanlah ya, misalnya minimalnya ada itu jadi nasinya dikasih sambal, dikasih bakwan 2, ada hidup.
Jadi ada mie, ada apa? Ada nasi, ada bihun, ada bakwan, ada kerupuk. Nah itu yang mahal itu. Kan gojek nggak apa gitu. Rp7.000 lah. Minumnya minum apa? Teh manis. Baik, kita lihat. Nasinya karbo, gula. Bakwannya tepung gula lagi. Kerupuknya gula. Bihunnya karbo lagi. Karbonya dalam satu piring. Belum selesai, minum es teh atau teh. Ada gula. Habis itu orang ini berenergi apa ngantuk? Itu diulangi terus tiap hari ya. Makanya saya suka mungkin tersinggung orang itu. Tapi dikasih pemahaman dulu dengan Nabi Musa gitu. Jadi caranya gimana supaya nasi bikinnya nggak ngantuk atau mungkin supaya nggak bikin naik gulanya itu. Caranya gimana? Kan perlu ilmu di situ. Ya perlu ilmu. Terus nasi dikurangi. Ya kan? Kenyang. Nah itu kan. Makanya saya bilang ada buku waktu di situ. Orang pada ini enak, kenyang. Kalau nggak nasi nggak makan jadi gitu kan. Jadi ubi semua segala macam itu dianggap benda goib aja. Bukan makanan gitu kan. Nah itu kan terjadi. Udah jelas nih udah ngerasain kan. Pinternya setan itu dalam bab tentang futuhat tadi itu. Jadi kalau mau diganti gimana? Supaya pagi-pagi itu tetap berenergi kan gitu kan. Orang harusnya mobil itu dimasukin bensin, makin kuat, makin bisa jalan. Ini manusia masuk makan malah ngantuk. Kan nggak mau makan. Berarti ada yang mau diperbaiki. Makanya kalau mau dibenerin, kita benerin. Saya kasih tahu caranya. Kalau mau, enak. Bapak nggak mau. Boleh nggak diganti? Bisa. Gitu. Kalau saya tuh karena ngerti ilmunya gitu. Pagi-pagi itu sebenarnya. Pagi-pagi itu nggak usah banyak-banyak makan. Aslinya gitu. Kalau saya, karena memang secara fisiologisnya kita sebenarnya pagi itu masih banyak masih ada sisa-sisa hormon pembersihan malam yang ada atau Allah keluarkan dalam tubuh kita itu waktu kita tidur. Jadi pagi itu masih detox sebenarnya. Jangan banyak-banyak beratin badan. Itu. Gimana mau nggak berat makan kayak begitu gitu kan? Udah gitu orang-orang yang tadi ya makan kayak begitu tuh apakah mereka beraktivitas fisik habis itu? Enggak. Naik motor mungkin nyampur enggak, belah kayu enggak. Jangan dulu orang begitu. Orang saya sering sebutkan nasi padang tuh ada salahnya, memang enak, ada lemaknya, ada minyaknya, tapi orang yang dulu tanggung jawab dengan apa yang dimakan. Dia bakar. Ya kan? Potong kayu lah, berkebun lah, berladang lah, nyangkul kan gitu ya. Masalahnya mas sekarang habis makan apa? Kesinggung lagi. Tidur, main handphone. Bahkan yang saya paling kesel itu macam dunia tadi ada Pak Kadis. Macam Indonesia nih, kita pegang handphone 5 menit itu berantakan Indonesia itu makan pun pegang handphone gitu. Itu kesel banget ya. Jadi orang kayak begini yang paling kesel. Mohon maaf, kalau di Jumatan itu sekali-sekali khotibnya marah gitu lah. Saya kesel banget kadang-kadang Jumatan itu masih juga dengan kan kurang ajar gitu. Bukan lagi ini aja, lagi khutbah, yang lain bagian tidur. Tidur ya. Jujur aja lagi tidur. Tidur. Yang disampaikan kalau coba aja di tes yang masuk dikasih kuesioner. Habis dari Jumatan, materi khutbah apa? Bikin sinopsisnya. Apa itu sih? Ini ketenangan, kedamaian, kata diri karena tidur. Bangunin gitu loh, makanya itu kan kalau khutbah Jumat kayak panglima perang gitu loh. Kalau perlu dihentak-hentak itu, ini balik itu, bangun gitu kan. Cuma nahan 15 menit saja nggak bisa kayak gitu. Karena saya nggak mau jadi pelatih. Tersinggung aja. Tapi kalau kayak gitu kapan itu ya bener ya. Makanya ada yang bilang
Bagi laki-laki itu obat insomnia yang paling gampang itu begitu khutbah Jumat itu. Itu kira-kira coba cek paginya makan apa, gak jauh-jauh dari karbohidrat, percaya. Makanya saya ngomong gini takut ini kan sudah siapin makan. Ya kalau Anda mau makan banyak gitu kan, bertanggung jawab dengan makanan dulu. Ngapain kan? Saya kira nanti harus cek efektifnya. Berarti dong supaya tidak terjadi lonjakan gula, nah gitu kan? Caranya gimana? Gitu ya? Paling gampang gimana? Gak usah makan. Itu yang paling gampang. Namanya apa? Jadi puasa itu cara paling efektif untuk menurunkan gula. Mengatur regulasi gula. Kita sebut dengan toleransi gula. Puasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Supaya tidak terjadi lonjakan gula tadi. Pola makannya atau pola urutan makannya diubah. Jadi jangan makan nasi di awal atau jangan makan karbo di awal. Gitu. Karbonya atau nasi karbo itu tahu ya. Karbo itu dimakan terakhir. Pertama kali dimakan apa? Sayur dulu. Ya, habis makan sayur Anda makan daging. Kalau ada daging atau protein itu tahu jadi segala macam. Nah, habis itu baru makan nasi. Nasi terakhir. Aneh kan makannya kan? Gitu kan? Makanya nasinya jangan banyak-banyak. Nasinya jangan banyak-banyak. Jadi satu piring itu isinya banyak kan apa? Sayur apa? Coba dulu aja. Ya. Nah, dokter juga makan bubur ayam itu. Kalau saya makan bubur ayam itu kan saya salah satu penggemar bubur ayam pagi-pagi saya makan. Cara saya makan gimana? Saya mampir ke satu warung bubur kacang hijau kan, jadi kadang-kadang jual bubur ayam juga kan. Nah, saya beli telur ayam kampung. Ya, saya tolong saya 2, 3, 4, 5 gitu. Terus pesan bubur ayam. Bubur pakai bubur ya Bang. Saya pakai bubur. Jadi kalau saya makan bubur ayam itu ya, saya bilang, kalau saya pakai bubur nasinya kalau saya pakai. Kalau saya pakai buburnya Bang ya, sama ayamnya nggak usah. Jadi isinya kuah sama ada daun itu. Seledri ya. Pakai kasih sambal. Saya makan sama telur. Mantap. Makanya pelihara ayam. Dikit-dikit mahal, gitu kan? Ya. Gitu. Makanan nggak sehat itu mahal loh aslinya. Percayalah. Jadi kita ya udah terjebak aja gitu kan, makan sehat atau hidup sehat itu mahal. Nggak murah, serius. Ya gitu. Itu yang pertama urutan makanan. Oke. Sudah 6:20. Lanjut. Soalnya udah mau pengen makan ya juga. Anda bisa melatih lapar aja, melatih lapar itu dikendalikan itu jelas. Ketika lagi cara melatih nafsu itu supaya tunduk sama kita contoh. Bapak bagi ini pengen makan. Boleh jangan soalnya. Sampai kita power. Ya, coba mungkin ada orang gitu, pengen banget makan rujak gitu. Pengen mau hasrat pengen itu gede banget untuk makan rujak karena siapa kali. Lewatlah di depan babang rujak. Waktu di depan babang itu jangan beli. Nanti belinya saat sudah reda keinginannya. Itu adalah nafsu. Kalau udah kayak begitu nanti masih biasa aja. Makan ini apa tuh, masya Allah, oke. Biasa. Tidak ada makan berapa? Pakai nadi kan? Tanya ke istrinya. Ya. Ke istri dia betul. Ada makanan? Enggak ada. Kalau kita berpuasa, beli suami, tolong. Jangan tuh. Aduh, kenapa nggak masak? Aku puasa dulu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua,
supaya tidak terjadi lonjakan gula. Nah, tadi itu tadi di puasa, kemudian yang kedua adalah urutannya. Nah, kalau saya biasanya kalau makan apa-apa itu nasi nggak banyak. Karbonya, kapan saya makan karbo? Kalau saya butuh energi cukup besar untuk saya beraktivitas, baru saya makan karbo. Maka dalam seminggu itu biasanya jadi ujian saya makan nasi berapa. Tapi kan apakah ada saya makan karbo yang lain? Ada. Karbo itu kan nggak hanya nasi doang. Ada kentang, ada ubi-ubian segala macam. Ya. Kalau diolah itu enak banget sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum makan, karena oke lah, saya belum bisa, saya makannya masih belum berhati, masih berantakan. Supaya saya tidak naik gulanya habis makan. Caranya gimana? Minum cuka apel, cuka nanas, segala macam. Nanti lama-lama dia akan mengatur regulasi gula tadi itu di badan ini. Jadi sebelum makan kita kan minum cuka dulu. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu apa gitu. Maksudnya dua merek kayak begini. Dia ketiga. Yang keempat, makan sayur. Jadi kalau kalian saya belum bisa juga ngasih apa? Sayurnya dimakan di awal supaya tidak terjadi lonjakan gula tadi. Ya, itu yang yang kelima apa? Oke, nggak ada cuka, nggak ada sayur, pokoknya makanannya sudah aja. Nggak bisa. Ini kan banyak kan begini kan? Saya nggak punya cuka, saya nggak ada sayur segala macam. Makanya ya mulai kita disiplin sama diri kita. Ya. Berarti kalau udah kayak begitu nggak ada apapun gitu kan? Tetap makannya masih belum rapi kayak gitu, cara gimana supaya tidak terjadi lonjakan gula pasca makan Anda berjalan. Habis makan jalan. Wah, kesempatan ini berarti ya gitu kan. Dan makan itu kan sudah tadi ibu-ibu mantap itu. Kebahagiaan. Jadi makan aja bukan apa-apa. Tapi tanggung jawab dengan makanannya. Itu maksudnya. Ya. Itu yang jadi habis makan itu jalan berapa lama? 10 menit lah. Jalan. Jadi sekarang yang lumayan dekat sini kan habis makan, kok saya mau makan? Biasa terjadi apa? Mau dibahas. Saya makan untuk padang. Kalau makan untuk padang, kita pakai lontong. Lontongnya tidak potong. Banyakin sayurnya tanpa kuah. Jadi orang mikir gitu kan, hidup dokter nggak ribet ya. Kalau kita biasa. Soalnya kalau udah biasa ya itu jadi apa ya? Malah jadi saya udah terbiasa dan itu kalau saya langgar badan saya bereaksi. Contoh mungkin saya pernah diajak teman makan kilo. Pernah. Kilo itu aslinya itu kan aslinya kan aci ya, sargunan. Cuma masalahnya itu kan dia bumbu-bumbu yang nggak jelas itu kan. Itu akhirnya cilok yang dimakan nggak seberapa, tapi suruh zon saya sama cilok itu kan gede banget. Masuk ke badannya jadi apa gitu kan. Akhirnya makan ya biar udah tempat makan gitu udah lama aja deh. Jadi kalau Anda tetap pengen makan ya makan aja. Kaidahnya nggak usah dicaci, nggak usah dihina, makan aja. Ya kalau memang Anda nggak pengen makan udah itu kan nanti begitu. Jadi nanti kalau ada makanan makan aja, coba makanannya. Makanya dari saya udah ngomong di sini kan ada di bawah makanan. Kalau makan, kadang-kadang dari subuhnya apa saya makan juga. Jadi dokter makan nggak bawah, bisa dipunyai. Kadang-kadang saya pengen makan, cuma kalau makan begitu, bawaan itu yang paling banyak seratnya ada di mana? Di cabenya. Enzimnya paling banyak. Kalau satu bawaan itu satu makannya kan pengen juga kan satu aja makan, tapi cabenya ya 5 itu dan dimakan cabenya sebelum makan. Itu bisa tuh nggak jadi makan, jadi jadi air kenyang di dalam air nggak jadi makan dulu. Itu dikerjain setan mulu pak. Kapan berubahnya kan gitu. Ya, itu yang keempat. Ya, ini ada Anda kerjain tiap hari coba rasakan perbedaan. Nanti makan dengan makan ada lontong misalnya.
Lontong bukan banyak-banyak, nanti lontong itu kasih yang kerja keras aja. Yang dia mungkin bawa apa gerobak atau bawa berat-berat, nah itu cocok dapat karbohidrat. Model kayak kita begini kerja beratnya lah. Paling berat kita tuh ngurus istri kan. Kadang-kadang cemburu ya sama perempuan. Masuk surga gampang kan itu. Iya. Iya, masuk surga itu perempuan tuh gampang banget. Ya, dibanding kita. Mungkin jalan-jalan semua ya. Gak perlu sholat sunnah, gak perlu puasa sunnah, gak perlu tilawah, gak perlu sedekah. Cukup kerjakan yang wajib, urus suami, urus anak, lalu juga. Lama gitu terbuat wajib. Kan beresnya. Iya, mati dulu. Kita ini kan urus berat. Berat. Makanya tolong jangan berbanding akhirnya dengan dua kali. Ada kisah ini yang ceritanya. Ini ada seorang syekh itu yang ditanya oleh satu kajian. Ada ibu nanya sama dia, syekh itu, bisa nggak nanti di surga itu, kata syekh itu, kata ibu itu, suami saya itu istrinya saya aja, nggak ada yang lain. Karena kan di surga kita begini-gini, di surga kita dapat bidadari loh, 70 bidadari. Anjing ini nampol, ya. Udah itu sebumi wangi. Itu begitu bidadarinya. Itu bayang kayak apa kan? Semua loh gambaran. Ini Tuhan tuh ngajak kita berimajinasi. Saya tadi malam diskusi dengan seorang ustaz. Imajinasi Tuhan itu dahsyat banget. Kalau nanti ada yang paham bahasa Arab, coba cari bahasa Arabnya panjang itu apa, lebar itu apa, luas itu apa. Soalnya beberapa kalimat dalam Quran dijelaskan tentang surga itu kita terjemahkannya luasnya. Contoh, wasari'u ilal maghfirah ada hobi itu maksudnya nanti al-luas sama luas. Carilah bersegera dari surga yang luasnya. Itu ternyata diskusi saya belum cek juga. Tapi dia orang paham bahasa Arab. Dia bilang itu tuh kata-katanya cuma lebar. Itu lebar. Jadi panjangnya surga itu, lebarnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi panjangnya gimana? Jadi kalau ngajak berimajinasi, ya, begitu. Nah, jadi saya itu akhirnya ditanya, dia bilang gini, kata ibu, saya boleh nanti di surga, kata dia. Gak ada wanita lain, saya ada. Saking posesifnya dia. Ini kita tahu, saya bisa lah, itu kan. Kata saya, ketika Allah begitu, tidak dapat bidadari. Gimana juga oleh kasih. Tapi dia lebih cantik kan daripada bidadari itu kan. Terus kata ibu dengan bijak-bijaknya dia, ibu coba bagi ibu menjadi ujian buat suami ibu di dunia. Jangan menjadi ujian buat ada yang begitu ibu dari muda. Oke, kembali ke jangan gula. Kalau dibikin kayak begini, cuma ada ngantuk. Kalau ini tadi sudah dia makan, longsor. Ini dulu nih. Ini apa? Nanti kita coba. Aku gorengan, artinya. Dan iya. Saya ngomong tadi tentang ayat dalam surah Ibrahim jadi itu bukti. Coba bapak-bapak, ibu-ibu saya makan cabai dan ada cabai. Makan cabai itu ada pedesnya karena tanahnya udah rusak. Bab tentang jadi kalau buah itu manis segala macam akarnya harus benar, tanahnya harus benar. Kita dimulai di situ. Ya. Jadi itu yang terakhir. Nah, jadi dia saya ajak nanti mulai kerja ini. Salah satu cara untuk membuat namanya toleransi gula itu kuat di kokoh itu adalah dengan cara apa? Menambah massa otot. Jadi ototnya kita itu adalah pembakar lemak dan gula yang paling efektif. Otot.
40 tahun ke atas orang manusia laki perempuan itu pasti akan terjadi penurunan massa otot pasti. Ya bagus. Maka kalau dia nggak latihan beban, pasti akan banyak tubuhnya itu akan nyusut gitu ya. Makanya berlatih otot itu adalah investasi kesehatan buat masa depan. Jadi kalau berarti saya boleh makan nyampah dong kalau ototnya sudah kuat, sudah banyak maksudnya udah kokoh gitu, sudah lebih banyak masa ototnya, boleh aja. Tapi biasanya waktu itu lebih baik mereka menjaganya daripada mereka perusahaannya. Latihan beban. Bagaimana caranya? Apa perlu alat? Tidak perlu alat. Awalnya bawa-bawaan saya tantang. Kita lihat kuatnya berapa. Kalau satu hari itu Anda bisa push up 100 kali satu hari, ya, yang bawa-bawa itu mau push up. Tapi kalau bisa, masya Allah. Karena pakai kaki sebenarnya. Jadi sekali itu berarti saya siap sholat tahajud di 20 hari. Bubar itu kan push up. Capek tuh. Tidak apa-apa, mulai dari berapa pun kuatnya ya, 3, 4, 5 capek, jatuh. Lu mulai sakit gitu. Itu sakit gitu, mulai orang-orang aja dia mulai robek otot. Kalau mulai robek ototnya itu nanti lama-lama dia akan membuka atau membuat sel-sel otot yang baru. Ya. Jadi kalau orang kayak begini yang terjadi apa? Dia pasti akan mencari makanan. Jadi makanan otot itu apa? Protein. Makanya sebenarnya kalau tahu ilmunya, nggak usah ribet-ribet. Urusan berat badan itu gampang loh. Orang kan jual program segala macam, orang nggak sesulit itu juga. Gitu. 20 kali itu 3 kali capek nggak kuat. Tapi pusatnya benar ya. Pusatnya benar. Pusat itu begini kan, cuma berapa senti gitu tuh. Pusatnya benar. Ya. Tapi nanti kokoh tulangnya. Soalnya kokoh itu tak pusat. Jadi kalau 20 kali sehari, toleransi gulanya sudah mulai akan bagus. Jadi gula masuk, dia bisa dia bakal. Pusat. Ya. Sebelumnya sudah 5, 6, 7 capek, sampai capek nggak kuat banget udah berhenti. Kayak apa? Ulang lagi. Paksain terus sampai mulai nanti akhirnya 10 itu dari mana? Ya 15 ringan, 20 ringan, kalau macam gitu. Saya pernah ketemu lagi beberapa hari itu di rest area cerita itu kan masya ya. 100 kali kayak itu kan. Mungkin 100 kali. Tapi bukan benar gitu. Emang latih gitu. Dan itu investasi, nggak perlu obat, nggak perlu mahal, nggak perlu apa. Murah. Pakai berat badan itu satu. Yang kedua apa? 3 gerakan yang dikerjakan tiap hari. Pertama bekam. Ya, yang kedua squat. Ya, squat itu kayak praktek aja. Kayak begini ya. Jadi kayak orang duduk aja di. Berapa kali? Sampai capek baru berhenti. Kalau nggak capek, ototnya itu nggak dilatih, dia nggak bakal berkembang. Kuatnya 3 kali dan 3 kali, jangan sudah 3 kali capek. Dan paksain diri Anda supaya nanti dia emang betul-betul ngerasa ototnya itu apa ya? Tadi bukan ototnya kita mulai pegel gitu kan? Itu benar. Gitu. Yang terakhir itu koreng. Itu investasi, berarti berdiri ini kan, kalau nanti lihat di bawah. Pusatnya di bawah, pusatnya nanti begini, naik lagi ke bawah, sampai di tengah gitu. Lama-lama dia kokoh gitu loh, kokoh. Dia investasi kokoknya, gitu lah. Tapi lama-lama karena apa namanya, karena makannya udah benar, ya olahraganya jalan kayak begitu, latihan tadi dia gigit itu, ya itu lama-lama lemaknya hilang dengan sendirinya, jadi lemaknya itu diganti dengan massa otot. Berarti Anda sudah
menginvestasikan badan kita ini untuk masa tua. Ya, itu Masya Allah nanti sampai akhirnya balik itu bentuk itu gitu tiap hari. Jadi akhirnya olahraga itu menjadi kebutuhan. Satu. Yang kedua, makan sehat itu menjadi kebutuhan. Karena apa? Sayang kan bisa gitu aja. Kalau dari bab tadi kita kan sudah ngerti ilmunya, yang kanan yang kiri pilih mana? Kanan dong, libur kajian, hari pertama. Hari kedua itu kanan. Karena kalau membangun kegiatan itu bukan hari 2 hari. Gitu deh. Pagi-pagi itu minum, mulai gula pasir tuh. Cari air putih, minum teh tetap, minum teh nggak apa-apa, minum teh tanpa gula. Udah. Apalagi, pokoknya semua tanpa gula. Karena hidupku sudah cukup manis. Jadi orang-orang yang suka banget dengan gula tuh mungkin perlu dicek. Ada apa dengan jiwa ini? Iya, kurang kasih sayang. Kita ini lagi, gitu ya. Pelan-pelan dibenerin. Terus tiap hari mulai ini kan sederhana sebenarnya. Kalau betul mau kerja, puasanya diperbanyak, nanti olahraganya dijalani, makan benar segala macam termasuk. Saya kasih resep murah meriah, ya mudah murah meriah gitu. Pakai apa? Pakai bumbu dapur gitu. Ya, biar tulangnya kuat. Yang pertama nanti ada jahe. Yang kedua ambil lengkuas. Ya, jahe, lengkuas, serai, kunyitnya dikit. Jahe, serai, lengkuas, kunyitnya dikit. Jadi misalkan jahenya jempol 2 jempol kita. Kenapa saya sebut jempol kita? Jadi begitu dia pakai jempol gajah. Jempol kita 2 nih, kanan nih. Jempol 1 boleh, 2 boleh, gitu. Kurang gede, karena begini. Lengkuasnya juga 2 jempol, terus atau 1 jempol. Kemudian nanti serainya 1 batang. Ya. Nah, kunyitnya sedikit aja. Kelingking atau setengah kelingking. Hancurkan dia dengan perasaan yang dalam. Digobok-gobok apa dikepak ya. Sampai keluar aromanya, itu ada fungsinya. Jadi makhluk-makhluk begitu, tumbuh begitu kalau dipukul dia keluar dengan pertahanannya. Itu maksudnya. Karena dia nggak punya taring, nggak punya pisau, nggak punya cakar, kalau bukan mereka dengan zat pertahanannya itu yang kita makan. Ini ilmunya sebenarnya. Jadi yang kita makan itu sebenarnya racunnya dia. Kalau bahasanya gitu, tapi racun yang bermanfaat. Kalau itu kan unsur-unsur jadi hasil panas. Ya, ada dispenser atau apa, minum. Pakai madu nggak? Gak usah dulu pakai madu. Coba dulu rasa aslinya. Ya, itu pakai itu, hancurin, serainya, jarinya, lengkuasnya, bikin hancur-hancur itu. Cari lah sebentar yang begitu kan. Kalau nggak dicari gimana? Apa sekali dimakan juga nggak dulu. Mahal. Dia jadi, bilang tensi, kolesterol semua, pagi-pagi ini bukan dengan kalau nanti ada bawah gimana? Bisa lihat juga ada Allah. Kan nggak mudah juga membahas kebiasaan sekian lama kan? Ya, tapi pelan-pelan. Wah, kita kembali pagi. Nah, satu lagi nih, bapak-bapak yang mau dari badannya lebih fit. Tidak sehari jalan aja setengah jam, jalan gitu. Ini efeknya dahsyat, mulai dari gula darah, tekanan darah, vitalitas, metabolisme, semua di setengah jam itu turun. Ada wajah dia tadi. Ya gitu. Jadi kalau pulang gitu kan, diperbanyak jalannya. Apalagi karena habis kerjaan begitu, misalkan di masjid pulang ya, di pagi ada jalannya setengah jam turun.
ya, belum kerja, udah tuh, puasa, makan dulu segala macam, nanti kita lihat aja apa yang terjadi. Plus juga rutin nggak tiap hari berdoa, tiap bulan sekali, 1 bulan sekali berdoa. Tuh, makanya Islam tuh punya kaidah yang sudah sangat-sangat jelas berkaitan dengan kesehatan. Cuma kan juga kita perlu pelajari dan kita perlu melawan juga supaya yang tinggi terus. Contoh mungkin bicara tentang kapan tidurnya kita, itu kan Nabi ajarkan, kan gitu kan? Kapan tidurnya kita, contoh aja Nabi. Jangan pula ngomong itu kan Nabi. Jadi kadang-kadang kan banyak orang itu ngomong kan, itu kan Nabi, itu kan Nabi. Berarti kalau bahasanya gitu, berarti surat Al-Ahzab ayat 21 itu kita hapus saja. Surat Al-Ahzab 21 itu kan Allah bilang apa? Dan kami jadikan Muhammad ini teladan buat kalian gitu. Syukur kita teladan kita itu bukan malaikat. Makanya dirinya dari jenis manusia itu Rasulullah SAW. Gitu. Nah itu kapan tidurnya? Kapan baru mengikuti aja. Bangunnya kapan? Malam. Bilal ilah qalilah. Gitu. Bisa kalau jelasin tentang itu. Oh ternyata baru malam itu begini. Cuma tuh bapak-bapaknya juga nih tenang. Mulai biasakan mandinya jangan sering-sering pakai air hangat, pakai air dingin aja. Itu lebih bagus buat itunya, sperma itu. Sel laki-laki. Bahkan lebih derajat tadi ya, kalau badannya fit dan kuat gitu ya, mandi dalam air es. Itu udah paling gini. Berarti baskom itu berapa lama? Kalau lama-lama jadi aktivis kita. 20 detik aja di baskom itu ya, atau gentong gitu kan, masukin es. Saya berapa kali udah pengen ngerjain sebenarnya, makanya belum kesampaian. Jadi cuma saya baca data, kalau dia bagus. Hah? Masih khawatir. Enggak belum sampai aja Pak. Makanya kalau saya, nah ini juga nih ada salah satu dokter yang menjelaskan tentang sekarang untuk membuat saya itu berseri-seri gitu ya. Jadi kalau sekarang di rumahnya ada cara pakai air hangat gitu ya. Nah, air hangat itu dalam kemudian langsung pakai air gitu. Itu bagus juga. Gitu. Itu kurang lebih ya. Ini gambarannya mudah-mudahan di diamalkan gitu. Jadi kita sudah mulai dekat sama buah, sayur gitu, sudah mulai ngatur makan. Nanti lama-lama badan itu menyesuaikan dengan jenis termasuk juga tadi yang resep-resep sederhana itu masya Allah yang kayak jelasnya itu luar biasa. Terus kalau saya ceritain itu modal kunyit doang. Kunyit apakah sekarang beberapa waktu lalu saya senang banget tuh lagi bikinan asam Jawa. Jawa itu saya hancurin kayak apa gitu kan, saya kasih air hangat, kadang-kadang saya kasih gula, kasih garam sedikit, kasih madu atau gula singkong. Itu kan salah satu tumbuhan yang sangat baik dalam bersih liver. Jadi organ-organ tubuh kita kan perlu dibersihkan. Anda mau pakai herbal atau limpah apa ya serah. Ya, karena buat ginjal misalkan pakai akar alam-alam tuh begini. Alam mungkin berdagang, kemudian buat karena liver itu hati kita pakai melawat kunyit, jantung bisa pakai apa? Jantung itu paling gampang, paling gampang dan banyak sekali di sini barangnya. Pakai apa? Pakai kelapa tua. Kelapa tua itu bapak-bapak ya, makannya seperempat sehari. Kelapa tua yang buat santan itu. Ya. Gak bakal berniat, tenang aja. Biasanya kita infonya kan begitu kalau waktunya. Makanya bagi-bagi itu kalau tetap ini kayak kalau tetap pengen makan karbo, usahakan karbonya ada lemak. Paham dari gimana? Jadi kalau tetap bagi-bagi pengen makan karbo, misalkan nih, maka karbonya usahakan ada lemak. Contohnya apa? Contohnya adalah Anda makan ketan sama kelapa. Ketan kan bagus, ketan kelapa. Nggak naik gitu. Masih kelapa naik, jangan suruh deh. Itu sebenarnya simpel ya. Mulai latihan untuk mengendalikan gula yang masuk gula pasir ya, mengendalikan minyak yang masuk. Minyak itu bikin radang, minyak goreng.
ya nasinya mulai dikurangi segala macam, gampang, terigunya juga dikurangi. Jadi saya jangan begini, mulai tuh bawaannya dikurangi, ibu-ibu beli talas atau bikin talas tuh dipupuk, direbus atau mungkin digoreng tetap enak kok. Ubi apa keladi orang Somali itu, itu ya, itu udah cukup insya Allah. Dan kerjanya tiap hari. Nanti lama-lama badan kita itu dijadikan Allah menjadikan badan kita itu bisa self repairing, jadi bisa berdiri sendiri. Asal bahan bakarnya benar. Asal bahan bakarnya benar, tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Orang khawatir, ya makan mulai dijaga, segala macam, terus ini juga mulai dijaga, hati segala macam. Insya Allah benar sih. Oh harus pas 10 menit menjelang jam 7. Sarapan nonton. Dalam zaman dulu ingat banget ya kalau beli kan sering disuruh beli apa ya. Jadi memang berjalan kesehatan yang masyarakat itu seperti kampus, contoh kampus. Anda pagi-pagi makan bubur ayam. Mulai itu panas kan. Dalam kondisi panas dari dalam itu dan tong itu kan masukkan ke dalam plastik. Masukkan dalam plastik yang ada styrofoam di situ. Pagi-pagi itu dalam plastik. Begitu kita gitu. Jadi kalau yang baru saya ingat beli makanan panas gitu kan saya berantang. Makanya sekarang kalau saya lagi pengen tetap beli makanan yang panas itu saya bela-belain berantang daripada kena plastik. Meskipun katanya plastiknya putih, tetap ada plastik, mikroplastik itu pasti masuk. Ya, makanya orang-orang zaman dulu relatif Indonesia kenapa? Enggak, kalau makan di rumah, gak banyak jajan, gak banyak bahan olahan gitu. Makan mereka karena gak ada motor sekarang yang gampang banget gitu kan. Habis makan mereka naik sepeda, jalan, jadi itu bakar semua. Kita sekarang kan gak bertanggung jawab dengan apa yang kita makan. Masalahnya gitu. Udah gitu terlalu banyak bahan-bahan sintetik, makanya tidak apa-apa, zamannya kayak begini kita aja yang harus hati-hati. Ya, seperti itu. Kalau saya kira cukup. Ya, terima kasih Ustaz kita telah menyampaikan tausiah yang pada pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya? Ya, kalau sudah banyak ya, karena waktu kita sampai yang 7 ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ada pertanyaan. Untuk mengkonsumsi herbal tadi itu ada aturan minumnya, jadi sehari berapa kali, dan kalau seumpama kelebihan itu ada efek sampingnya atau tidak? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya artinya ada. Jadi kalau kaidah tentang pembelian obat atau minum obat itu sebenarnya kalau di farmasinya, apa namanya, ada namanya itu onset itu waktu kerja dari obat itu yang bersama. Kemudian itu durasi itu berapa lama obat itu bisa bertahan di dalam tubuh. Makanya kalau Bapak sudah dimasukkan lihatnya istilah itu obat ditulis itu kan 3 kali 1 tablet sebenarnya. Berarti kerjanya dia itu bertahan sekian jam sehingga untuk mencapai dosis tertentu dia dimakan 3 kali. Itu kalau obat. Herbal sebenarnya mirip-mirip itu, cuma tidak sama persis. Kalau saya pribadi lebih senang menggunakan kaidah waktu. Ya, waktu. Contohnya mungkin karena manusia ini akan sangat berhubungan dengan alam. Jadi pagi, siang, malam gitu ya. Itu di situ metabolisme tubuh kita berbeda.
Ya. Makanya kalau ditanya bagusnya gimana minumnya? Ya, kalau mungkin nggak terlalu banyak penyakitnya misalkan, ya sebenarnya cukup sekali atau 2 kali. Kapan minumnya? Pagi malam gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang mau diperbaiki, atau mungkin disembuhkan atau apa, mungkin bisa jadi perlu 3 kali. Ya, di 3 waktu itu yang memang situ metabolisme tubuh itu berbeda pada kondisi itu. Pagi sama siang itu beda, siang sama malam itu beda. Ya, jadi kalau sekarang Bapak minum sama ada penyakit apapun, sebenarnya kalau misalnya bunyi kan, jadi ya cukup sebenarnya pagi sekali, malam sekali itu. Oh, gitu. Dosisnya berapa banyak sebenarnya? Kalau tentang dosis ini saya kasih tahu ke Bapak juga, saya nggak tahu apakah Bapak akan kerjakan atau tidak. Contoh, ya. Karena kan otak kita ini sudah terpikirkan atau gini, kalau kita bicara paracetamol, terpikirkan 500 mg, sekarang kita Bapak cobalah minum kunyit 200 mg. Nah, gitu kan ribet. Gitu. Jika kita pakai kaidahnya apa? Gitu. Cukup, bercukup dan tidak akan ada masalah dengan itu, seperti itu. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek gula darah dengan itu setelah puasa saya coba jam di 100 sekitar 150-an. Saya pola hidup saya itu coba makan karbo sedikit, saya dibagi dengan minum metformin sehari 2 kali sama jogging seminggu itu minimal 3 kali Ustaz. Gimana pola hidup yang saya jalankan Ustaz untuk mengimbangi gula darah yang tinggi Ustaz? Terima kasih. Masih tinggi. Naik turun enggak? Pernah cek setelah puasa Ramadan itu normal Ustaz. Setelah nggak puasa naik lagi. Mana? Pola hidupnya mana? Apa yang ini Pak? Badan itu kan kayak kendaraan ya. Jadi kalau misalkan Anda pakai motor yang udah diservis, pakai mobil udah diservis, kan enak tuh. Sama kayak badan kita. Jadi kalau saya tanya begini saya sudah jawabnya. Karena yang menjalani Bapak. Memang artinya yang merasakan itu Bapak. Jadi sekarang gini, Bapak sudah pola dulu, Bapak merasakan belajarnya itu nggak apa-apa. Contoh Bapak kemarin bahkan di puasa itu enak, berarti Bapak rutin aja puasa. Maka yang beberapa kali yang saya ajarkan tadi, kapan? Karena tadi kan jogging itu kan kardio sebenarnya. Kardio bagus nggak? Bagus aja. Tapi kalau saran saya, tadi saya jelaskan bahwa pembakaran lemak sama gula itu adalah otot. Maka Bapak sudah mulai latihan otot. Otot itu nanti akan menjaga si toleransi gula itu bagus. Seperti itu. Jadi kalau tadi sudah jalan, terusin aja. Nah, maka yang namanya jalan. Jadi supaya nanti badan itu kayak servis ya. Karbo juga buat Bapak jangan juga ditinggalin. Nggak boleh, karena karbo itu sumber energi. Ya, kalau Bapak mau makan karbo, lemas badannya. Nah, cuma carilah karbo yang ada makan karbonya, tapi ada serat di situ. Contoh mungkin ubi itu bagus banget. Ubi singkong, ubi jalan, ubi apa ya? Semua ubi itu bagus. Atau mungkin kentang. Ya, jelas. Mengenai zat kimia metformin itu gimana Ustaz? Saya nggak bisa komen tentang itu Pak. Coba Bapak yang putuskan. Karena kan yang nanti apalagi di wilayah pabrik seperti ini, jadi ketika ngomong Bapak stop aja obatnya jadi pelotoran. Makanya kenapa saya pernah begitu, saya lebih suka dengan kertas. Kalau begini kan nanti, kalau saya stop obat kimia gimana? Waduh, seluruh dunia. Pasti saja. Makanya nggak mau. Ya, itu udah Bapak. Saya cuma sarankan sesuai dengan apa yang ibu saya. Ya, tapi Bapak tentang diabetes itu, misalkan ya. Kan logika sederhana. Misalnya ya, Bapak sudah mulai polanya juga ya, gitu Bapak kerjaan dengan gula darahnya stabil normal segala macam oke. Ya, terus dengan itu misalkan Bapak nggak perlu lagi makan obat, ya jalan aja. Gitu. Karena memang kunci kesehatan itu kan, kalau apalagi kesembuhan segala macam nggak ada pada pola hidup.
Kalau itu sudah benar, sudah rapi, ya ngapain sih obat? Herbal pun nggak perlu misalnya. Contoh misalkan Anda sudah mulai makannya benar, kalau makan benar, bangun tidur semua benar, hati juga udara yang normal, herbal pun nggak perlu. Karena dari makanan sudah cukup. Karena udah tahu dari makanan itu bahwa makanan-makanan tertentu yang memang bisa berefek ke darah, sama gula darah. Tapi ya mudah-mudahan kita mulai disiplin lah ya. Bilang dari itu diri kita, kesehatan kita supaya ini biasa ketika balik sama pemiliknya itu dalam keadaan yang baik dulu. Gak belakangan gara-gara hubungan kita itu aja. Ya karena masih orang tanya kan. Oh belum kali itu jadi dulu apa gitu ya. Bisa gitu ya. Berubah-ubah gitu. Nah berubah misalkan gitu lah. Jadi mudah-mudahan ya. Hal simpel sederhana ini kalau kita niatkan ya sebagai rasa syukur kita menjaga tubuh kita, maka setiap aktivitas kesehatan kita itu jadi pahala. Itu aja ya. Sehingga bukan itu jadi saya kira begitu bahwa menurut setelah kebaikan dari Allah Subhanahu dari kekurangan yang telah dari saya maaf ya diikhlaskan kalau ada yang berkenan menjadi alam yang semua bahwa ampuni kita semua dan kita ini dan Allah berikan kita kesehatan ya lebih baik insyaallah. Terima kasih pada satu dari bulan yang telah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Nggak jadi ya boleh. Amin ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bi'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dika tawbatan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana ma'asuna wa aslih lana akhiratana ma'aduna wa lana yatina fi kulli khair wa lana matara'ana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup acara kita dengan kata-kata
Silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah Sallallahu alaihi wasallam. Bojong kulur sehat. 1, 2, 3 video. Sehat. Sehat. Termakan bawah. Alhamdulillah.